Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Hana Oleginanti dengan NIM 2205097446. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat tentang materi selanjutnya yakni standarisasi jaringan komputer sebagai tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Saat ini sudah ada standarisasi khusus yang mengatur penggunaan jaringan komputer, yaitu OSI layer. Apa itu OSI layer? Open System Interconnection atau OSI layer adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Nah, tujuan dibuatnya OSI layer yaitu untuk rujukan agar produk atau software yang dibuat bisa bersifat interpolate, yaitu user dapat bekerja sama dengan sistem manapun tanpa memerlukan penanganan yang khusus. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan perangkatnya, ini karena ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan OSI layer. Sedangkan protokol TCP/IP adalah protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan internet. TCP/IP dikembangkan oleh DARPA pada tahun 1970. Protokol ini terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP yang memungkinkan host jaringan untuk membuat koneksi yang dapat digunakan sebagai sarana dalam bertukar informasi atau data. Sedangkan komponen yang kedua yaitu Internet Protocol atau IP, yaitu connectionless yang bertujuan dalam routing paket network menggunakan datagram IP sebagai unit pokok dari informasi jaringan. Nah, di sini terdapat gambaran OSI layer model dan juga TCP model, di mana OSI model ini terdapat 7 layer. Pada lapisan pertama ada physical layer. Terus lapisan kedua ada data link layer, lapisan ketiga network layer, lapisan keempat transport layer, lapisan kelima session layer, lapisan keenam presentation layer, dan yang ketujuh ada application layer. Untuk cara kerja dari OSI layer sendiri, application layer pada lapisan ketujuh itu, lapisan terluar, akan mengirimkan data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Kemudian terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Pada session layer, akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Kemudian pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Selanjutnya, network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Dan akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Kemudian pada physical layer, si lapisan utama ini, data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Dan di sebelah kanan dan juga tengah ini ada TCP model, di mana TCP model ini terdiri dari 4 lapisan. Pada lapisan pertama yaitu network layer, di mana merupakan lapisan paling bawah pada TCP/IP model. Namun lapisan network dalam TCP ini mewakili dua lapisan pada OSI, yaitu physical dan data link layer. Kemudian selanjutnya ada lapisan yang kedua yakni internet layer. Layer ini mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda. Dan internet protokol ini berada pada layer ini. Selain itu juga terdapat protokol lain seperti ICMP, IGMP, ARP, dan RARP. Kemudian lapisan yang ketiga ada transport layer. Pada layer ini memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Pada layer inilah protokol TCP dan UDP berada. Dan yang terakhir ada application layer. Application layer pada TCP model ini
mewakili 3 lapisan pada OSI, yaitu session layer, presentation layer, dan juga application layer itu sendiri. Pada application layer ini berupa aplikasi dalam pertukaran data atau komunikasi, di mana pada aplikasi ini berkaitan langsung dengan user. Contoh aplikasinya adalah Telnet dan FTP. Nah, di sini juga terdapat perbandingan dari OSI model dan juga TCP model. Bisa dilihat, OSI model ini terdiri dari 7 layer, sedangkan TCP model sendiri terdiri dari 4 layer. Dari sini bisa disimpulkan ya bahwa OSI layer dan TCP layer itu berbeda, akan tetapi hampir sama. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan TCP layer merupakan standar komunikasi yang digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. OSI layer dan TCP layer mirip. Perbedaan keduanya terletak pada jaringannya. Selanjutnya, apa sih fungsi dan tugas dari masing-masing lapisan OSI layer? Pada lapisan yang ketujuh, ada application layer, di mana application layer ini menyediakan antarmuka antara aplikasi dan protokol. Misalnya browser dengan HTTP, atau putih dengan Telnet, dan seterusnya. Jadi, application layer ini adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Kemudian, lapisan keenam ada presentation layer. Presentation layer ini mendefinisikan dan menentukan format seperti ASCII, teks, binary, JPEG, dan juga enkripsi. Lapisan presentation ini berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Lanjut pada lapisan kelima, yaitu ada session layer. Session layer ini mendefinisikan bagaimana komunikasi dimulai, dikontrol, dan dihentikan. Maka dari itu disebut session layer karena dibagi atas beberapa sesi. Kemudian lanjut ke lapisan keempat, yaitu transport layer. Pada transport layer ini, host-to-host connection, pembentukan koneksi, di sini terjadi error recovery dan flow control. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit-bit. Ada beberapa fungsi spesifik lainnya, yakni memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data, kemudian melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer, kemudian ada melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dengan layer ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Lanjut pada lapisan ketiga, yaitu ada network layer. Memiliki 3 fungsi utama, yakni pengalamatan logik, routing, dan menentukan rute terbaik. Layer network ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP, sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Lanjut ke lapisan kedua, yaitu data link layer. Ketika perangkat mengirim data melalui media kabel atau nirkabel. Fungsi utama dari data link layer ini adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Nah, pada lapisan yang pertama ini ada physical layer. Physical layer ini menentukan karakteristik fisik media seperti nilai tegangan, konektor, jumlah pin, dan seterusnya. Layer fisikal ini pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak boleh sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung dengan media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Selanjutnya ada protokol yang bekerja di OSI layer.
Pada application layer, contoh-contoh protokolnya ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, dan DHCP. Contoh yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yakni protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Terus yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol, yakni protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Lanjut pada presentation layer ada Telnet, SMPT, dan SNMP. Salah satunya yaitu Telnet atau Telecommunication Network, yakni protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Lanjut yang ketiga ada session layer. Beberapa protokolnya yakni NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Salah satunya ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan yang memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lanjut pada transport layer ada TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol yakni protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port. Lanjut pada network layer. Di sini ada protokol IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Nah, salah satu protokolnya ada IP atau Internet Working Protocol, yakni mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kemudian ada juga ICMP atau Internet Control Message Protocol, yakni mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Lanjut pada data link layer. Ada contoh protokolnya yakni PPP dan SLIP. Contoh yang pertama ada PPP atau Point-to-Point Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Sedangkan SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan yang terakhir ada Physical Layer. Nah, Physical Layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lalu, apa pengertian TCP dan juga UDP? TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke web server. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Lalu apa perbedaan dari TCP dan juga UDP? Di sebelah kiri yaitu gambaran dari protokol UDP dan di sebelah kanan gambaran dari protokol TCP. Perbedaannya adalah TCP berorientasi koneksi sedangkan UDP tanpa koneksi. Maksudnya adalah TCP membangun koneksi terlebih dahulu sebelum pertukaran data dan memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar. Sedangkan UDP tidak memerlukan langkah-langkah pembangunan koneksi sebelum pertukaran data. Perbedaan kedua, TCP lambat tapi dapat diandalkan, sedangkan UDP cepat tapi belum terjamin, akan tetapi menggunakan upaya terbaik. Maksudnya adalah TCP handal, menjamin pengiriman data tanpa kehilangan atau duplikasi. Jika ada masalah, TCP akan mencoba mengirimkan data kembali. Sedangkan UDP menggunakan upaya terbaik, tidak menjamin pengiriman data, dan tidak ada mekanisme otomatis untuk pengiriman ulang
jika terjadi kegagalan. Lanjut, perbedaan ketiga ada penyusunan segmen untuk TCP dan UDP tanpa penyusunan segmen. Maksudnya adalah TCP melibatkan penyusunan segmen data dan memastikan urutan pengiriman dengan benar. Sedangkan UDP tidak melibatkan penyusunan segmen dan data dikirimkan sebagaimana adanya. Perbedaan keempat, TCP pengiriman ulang dan UDP tanpa pengiriman ulang. Maksudnya adalah TCP melibatkan pengiriman ulang data jika data awal tidak sampai atau terganggu. Sedangkan UDP tidak melakukan pengiriman ulang. Data yang hilang atau terganggu tidak dapat dipulihkan. Lanjut ke perbedaan yang kelima, ada sinkronasi untuk TCP dan UDP tanpa sinkronasi. Maksudnya adalah TCP melibatkan 3 langkah jabat tangan atau handshake untuk membuka koneksi dan memastikan kedua ujung siap bertukar data. Sedangkan UDP tidak melibatkan langkah-langkah jabat tangan. Data dapat langsung dikirim tanpa proses inisialisasi yang kompleks. Lanjut ke perbedaan yang keenam, TCP memerlukan pengakuan atau ACK, sedangkan UDP tanpa pengakuan. Maksudnya adalah TCP memerlukan pengakuan atau ACK untuk setiap segmen data yang diterima, sedangkan UDP tidak ada mekanisme pengakuan. Data dikirim tanpa konfirmasi penerimaan. Lanjut, untuk contoh-contohnya dari protokol TCP, yaitu ada email, berbagi file, dan juga unduhan. Sedangkan contoh dari protokol UDP ini ada streaming suara dan juga streaming video. Selanjutnya, network protokol atau protokol jaringan merupakan seperangkat aturan di mana data-data akan ditransmisikan ke perangkat yang berbeda dalam jaringan yang sama, sehingga saling terhubung satu sama lain seperti halnya saling berkomunikasi. Jenis protokol jaringan setidaknya ada 4. Yang pertama yaitu HTTP atau HTTPS. HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan jenis protokol jaringan yang sudah terenkripsi. Data atau file yang dikirimkan ke server dengan menggunakan HTTP atau HTTPS umumnya bentuknya akan diubah menjadi hypertext sehingga dapat dibaca oleh browser. Browser yang dimaksud yaitu bisa berupa Chrome, Firefox, dan lain-lain. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Merupakan jenis protokol yang dapat membuat klien bisa mengirimkan file ke server atau sebaliknya. Artinya, transfer data atau file dapat dilakukan dua arah. Selanjutnya ada email protokol, umumnya berfungsi untuk menerima dan mengirim file dari dan ke server. Adapun untuk menerima file, ada 2 protokol yang sering digunakan, yaitu POP atau Post Office Protocol dan juga IMAP atau Internet Message Access Protocol. Kedua protokol tersebut dapat digunakan untuk menerima email dari server, baik berupa Gmail maupun server lainnya. Jenis protokol jaringan selanjutnya yakni ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP ini merupakan protokol yang dapat mengirimkan email dari pengguna ke server untuk kemudian diteruskan ke pengguna lain yang dituju, misal melalui Gmail, Yahoo, dan lain-lain. Yang keempat ada TCP dan UDP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni 2 jenis protokol yang umumnya digunakan untuk mengirimkan paket data melalui jaringan, hingga terhubung ke tujuan akhir menggunakan port-port ke router yang berbeda. Untuk yang protokol jaringan selanjutnya ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, Telnet, Telecommunication Network, ada LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, ada juga SSL atau Secure Socket Layer, SNMP atau Simple Network Monitoring Protocol, SSH atau Secure Shell, ada juga DNS, Domain Name System, ada POP3, yaitu Post Office Protocol version 3,
IMAP atau Internet Message Access Protocol, ICMP atau Internet Control Message Protocol, dan yang terakhir ada Point-to-Point Protocol. Selanjutnya yakni port. Port merupakan mekanisme yang memungkinkan komputer terhubung dengan beberapa sesi koneksi dengan komputer dan program lainnya dalam jaringan. Port akan mengidentifikasi aplikasi dan servis yang menggunakan koneksi di dalam protokol TCP/IP. Jadi, port memungkinkan komputer dapat membedakan antara berbagai jenis trafik. Misalnya, email yang masuk ke port yang berbeda dari halaman web. Setiap port memiliki identitas dalam bentuk angka, 16 bit atau 2 byte, yang disebut sebagai port number. Nah, ini ada jenis logical port. Logical port adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan TCP/IP. Salah satu contohnya adalah mengkoneksikan komputer dengan internet. Dilihat dari penomorannya, logical port terbagi menjadi 3 jenis. Ada well-known port, registered port, dan dynamically assigned port. Untuk well-known port, berkisar dari 0 sampai 1023. Ini merupakan port system atau port standar. Port ini selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Yang kedua ada registered port, berkisar dari 1024 sampai 49151. Port ini diketahui dan terdaftar di IANA, tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga dapat menggunakan port number yang sama. Dan yang ketiga ada dynamically assigned port, berkisar dari 49152 sampai 65535. Port ini ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut adalah contoh dari well-known port dan registered port. Sebelah kiri adalah well-known port dengan beberapa contoh number port, protokol, dan juga port type-nya. Sedangkan di sebelah kanan ada registered port dengan contoh port number-nya, kemudian aplikasi dan protokol yang digunakan. Sekian penjelasan tentang materi standarisasi jaringan komputer. Semoga dapat dipahami dengan seksama. Saya Hana Alkinanti dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.